Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini saya Frater Dominikus Siong, salah satu murid dari Bapak kami tercinta, Pak Guru kami, paman saya juga yaitu Pak Banjar, Pak Petrus Banjar ya. Nah, mumpung beliau masih semangat dan juga kuat, apa kabar hari ini Pak? Pagi, baik. Baik ya. Oke. Pada kesempatan ini saya mau menanyakan beberapa hal mengenai perjuangan hidup Bapak selama ini sehingga bisa menjadi guru dan juga bisa membuka ruang intelektual bagi anak-anak terutama kaula muda Dayak Barai. Nah, pertanyaan pertama saya, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit pengalaman Bapak selama perjuangan sekolah dulu. SD-nya dulu di mana gitu? SD pertama di Nangalidau. Di Nangalidau ya. Di Nangalidau itu sebelumnya itu ada guru, siapa guru pertama? Guru pertama itu Pak Ajis. Pak Ajis. Sebelum Pak Ajis? Sebelum Pak Ajis tidak ada. Misalnya pendirinya. Pendirian sekolahnya itu ada Pastor Bernard, wilayah Pino. Pino. Tapi dia masuk wilayah Kayan. Beliau selama di sana itu kira-kira berapa tahun? 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Pak Ajis guru pertama ya. di SD Nangalidau. SD swasta. Di swasta sebelumnya. Belum negeri. Belum. Jadi Sukma. Oh, Yayasan Sukma. Yayasan Sukma. Pak Ajis ini dia tuh mengajar semua pelajaran. Semua pelajaran dari SD. Oh, dari SD ya? Bukan SR. Oh, SR. Masih SD. SR itu kepanjangannya apa, Pak? Sekolah Raya. Oh, sekolah rakyat. Oh, ya. Itu sama dengan sekolah biasa SD seperti yang sekarang ini gitu ya? Sama dengan SD sekarang. 6 tahun ya. Bisa Bapak ceritakan pengalaman itu Bapak sama SD? Selama SD saya sekolah SD di Nangalidau sampai kelas 3. Dari kelas 3 pindah ke Pino, masuk kelas 4. Ya. Dari kelas 4 sampai selesai kelas 6, tamat tahun 66. Ya. Udah itu masuk ke SMP. SMP pun secara mandiri, sekolah ikut orang. Sekolah ikut orang ya. Kira-kira bisa bagaimana gambaran dengan orang itu waktu itu bagaimana? Ikut Pak Haji Umar Maya. Pak Haji Umar Maya ya. Orangnya baik. Orangnya baik ya. Cuma hanya tanggung makan saja. Tanggung makan saja. Biaya sekolah tidak ditanggung. Biaya sekolah itu cari sendiri. Sendiri. Itulah bisa kita dapat melihat bagaimana dengan payah cari duit dengan mikul air. Mikul air ya. Bagaimana pengalaman memikul airnya? Apakah ada sesuatu yang menggembirakan atau bagaimana? Mau tidak ada jalan lain dari orang tua tidak ada, terpaksa usaha sendiri dengan jerih payah mikul air, kadang tempat toke, kadang tempat orang Cina dari upah. Hanya waktu itu 1 tahun tidak banyak, hanya seringgit. Oh, itu dalam apa namanya? Mata uangnya. Mata uang apa namanya itu? Rupiahnya. Rupiah. 1 ringgit ya. 1 ringgit. Ringgit itu ini ya, apa namanya? Malaysia ya? Bukan. Oh, Indonesia. Oh, ringgit dulu ya. Rp2,50. Oh, Rp2,50. Oh, berarti masih kecil sekali itu ya. Lalu kemudian apakah ada pengalaman yang menyakitkan gitu selama saya sekolah itu tidak ada, cuma kerja berat ya pasti. Kerja cari kayu api, mikul air, itu ya. Udah itu samping itu udah ada kerja lain, bercuci di dapur, masak teman air. Udah itu dengan toke siapkan kopi untuk bosnya, untuk toke. Udah itu saya tidak ada lain, hanya selesai sekolah, pulang dari sekolah ada kerja lain, dan itu ikut kerja di toko. Nah, jadi pengalaman-pengalaman itu membuat Bapak bisa berjuang gitu ya? Itu berjuang tanpa pakai uang
dari orang tua. tanpa dari apa namanya ayah asupan dari orang tua ya. Kami berjuang memang betul-betul berjuang sendiri, tidak ada bekal dari orang tua. Jadi usaha sendiri sampai tamat SD tahun 66. Apa tekad Bapak dulu selama sekolah? Salah satu tekadnya. Mereka hanya pokok jujur gitu ya, cita-cita tidak ada kerja lain untuk jadi pegawai jadi apa, tidak ada. Yang penting sekolah. Yang penting sekolah. Entah apa juga sekolah tidak tahu. Nanti jadi apa itu tidak dia terserah gitu lah ya. Sudah tamat SD masuk SMP. Nah, SMP-nya di mana? SMP di Napino, SMP 854. SMP 854 ya. Di Napino belum ada SMP lain. SMA pun ada. Lalu yang membiayai selama SMP itu siapa? Biaya sendiri. Sendiri juga. Sendiri. Dulu tinggalnya dekat tempat siapa? Tempat Haji Muhammad juga. Oh, masih tempat yang sama. Masih tempat yang sama. Berjasa Bapak Haji kan? Berjasa sangat. Tidak berjasa. Untuk Bapak dan juga untuk kami juga. Iya. Untuk kami. Itu teladan saya sebagai orang perintis pertama sekolah di kota. Lalu kemudian apa namanya, setelah SMP itu Bapak lanjut kemana? Lanjut ke SPGC. SPGC ya, tahun berapa itu Bapak masuk SPGC? Tahun 70. Tahun 70-an gitu, 70 ya. Sudah lama. 1 tahun ya. 1 tahun setelah itu kemudian ini Udah itu kerja. ujian di Sintang nih, masuk SPGC, ujian di Kabupaten Sintang. Habis ujian itu cari itu mengisi formulir untuk ini untuk tempat tugas. untuk tempat tugas. Ya. Hanya saya pilih tugas pertama nang mau, kedua natikan, ketiga natebida. Ketiga dengan terpidana. Lalu yang apakah semuanya itu bisa direalisasikan? Yang keluar itu hanya kena SD 1 natebida. Oh, natebida. Pertama di sana belum ada 1-2, hanya SD natebida. Bisa Bapak gambarkan bagaimana situasi di Tebida? SD natebida saya bertugas di Tebida, saya diam di sekolah Cina, tempat tinggal. Sekolah Kongha Konghoy. Oh, apa arti Kongha? Itu sekolah orang bahasa Cina. Oh, sekolah Cina. ada artinya gitu? Tidak ada. Tidak ada. Ada, cuma tidak tahu. SD apa? Tidak ada nama, hanya sekolah Cina aja. Rumah sekolah Cina, guru pun Cina, murid pun orang Cina. Itu tinggal ya, tinggal di rumah itu, sudah tidak dipakai lagi. Sekolah Cina ditutup, rumah itu di tempat kami nginap. Ngajar di SD 1 dong, belum ada 1-2 di Natebida, hanya 1 aja. Lalu kemudian muridnya banyak nggak? Banyak murid, banyak karena terdiri dari suku Cina, suku Dayak, suku Melayu. Ada ya. Kemudian situasi itu bagaimana, maksud sekolahnya, bagaimana begitu? Ada masyarakat, ada anak di sana. Kalau bulan-bulan itu sebelum saya datang itu mereka suka mempelai antara suku. Setelah saya datang, saya bisa pandai bahasa Melayu sehingga mereka sadar dan saya beri pengertian juga sehingga mereka ada orang Dayak ini. Jadi sehingga mereka tidak pernah mempelai lagi. Jadi di sini Bapak menjadi penengah bagi mereka. Ya. Jadi saya bawa di situ sambil saya mengajar sekolah juga saya menyebarkan agama Katolik. Maka orang di sana itu siapa agama apa, kalau ditanya agama apa Banjar. Agama apa Banjar. Oh, jadi menjadi istilah gitu. Istilah agama apa Banjar. Karena mereka tidak tahu mana yang Katolik, mana yang cuma mereka hanya Protestan Kikmi. Belum ada agama GKI, belum ada. Hanya agama yang Islam dengan anunya Kikmi. Udah itu datang saya bawa anak-anak sekolah yang belum agama itu ikut saya berdoa, belajar sehingga saya mampu mendirikan gereja Katolik pertama di bersama umat di sana ya, bersama gereja Betul. Sehingga gereja itu tumbuh
cikal bakal iman Katolik di sana ya. Luar biasa ya. Lalu kemudian Bapak setelah menjalankan tugas sebagai guru di sana, kemudian sekaligus sebagai perintis gereja Katolik di sana, sekurang-kurangnya memberi inspirasi bagi orang-orang di sana ya. Kalau di sekolah itu saya sambil ngajar agama. Nah, sambil mengajar agama. Karena tidak ada guru agama Katolik, saya yang mengajar mereka. Ya. Lalu kemudian setelah di Tebidan itu Bapak kemudian kemana? Pindah ke Tanjung Lalau. Tanjung Lalau itu sekitar tahun berapa? 78. 78 tuh, kira-kira 78 ya. Tanjung Lalau tidak sampai 1 tahun karena saya diminta oleh Pak Tanungong dengan kepala kampung tugas itu sehingga keluar SK dari pindah ke Tanjung Lalau. Tanjung Lalau itu tidak lama, hanya tidak sampai 1 tahun saya pindah lagi ke SD nomor 9 Sintang. Dari SD 9 Sintang saya lagi pindah lagi ke mulanya saya mau pindah ke Batak, tapi saya mau ke selatan karena Batak sungainya sulit Waktu itu ya, waktu itu. hanya saya pindah lagi ke Semadai. Oh, Semadai. Semadai berapa tahun di sana? 6 tahun sekitar 6 tahun. Ya. Di situ juga sambil menyebarkan agama, sambil ngajar agama juga, Agama Katolik ya. agama Katolik. Di sana ada Protestan, orang Semadai orang Protestan, laut dengan mengilir orang Katolik. Di situ saya juga membangun sebuah gotong royong, kami kerjasama membangun gereja. Sehingga tidak timbul cikal bakal di sana ya. Sehingga di sana pun juga ada, sampai sekarang murid saya juga ada jadi suster 1 orang. Nah, setelah itu kemudian Sudah itu 85 saya pindah lagi ke Nangalidau. Nangalidau itu sekitar tahun berapa? 85 ya. Sampai pensiun. Menjadi kepala sekolah. Yang saya mau tanyakan di sini, bagaimana pengalaman Bapak mendidik orang sendiri? Apakah ada kewalahan atau bagaimana cara Bapak? Kalau berhitung dari tempat ke lain lebih bagus di tempat orang lain, orang banyak taat. Kalau tempat sendiri itu karena dia kita putra daerah itu jadi kurang dihargai. Tapi bagaimana kok Bapak bisa mampu seperti itu? Apa yang dilakukan? Karena di situ masa cinta tanah kampung halaman sih, daripada pindah-pindah lagi. Berarti yang menggerakkan Bapak waktu itu cinta akan kampung halaman. Nah, ini luar biasa. Ini Inilah satu-satu kita sampai mendirikan sekolah dari anak sampai SD dari jauh. Dari dulu itu yang menjadi semasa Bapak itu. Kalau dia budaya kita juga mempengaruhi cara mereka belajar. Apakah itu Bapak menemukan kesulitan? Kalau kesulitan itu tidak ada, cuma masalah itu agak pertentangan. Cuma kalau di suku Bapak itu ada proteanisme masih banyak. Kawanisme itu bagaimana mereka? Dia dengan perlahan-lahan bersama dengan pastor menyebarkan sehingga saya diangkat jadi ketua Bapok. Saya di Paroki dari Pino. Belum ada Paroki dari kayak dulu belum ada, sekarang sudah ada. Zaman saya di Semadai pun di Tebidah belum ada Paroki. Tapi pastor sudah saya bawa ke sana membuktikan bahwa Katolik itu asalnya dari Pino. Saya rasa apa yang sudah Bapak sampaikan itu sangat luar biasa, dan juga saya sebagai murid juga ya bersyukur karena Bapak sudah mendidik kami dengan luar biasa ya. Perkembangan hingga saat ini saya menjalani sebagai calon pastor ya. Terima kasih banyak Bapak. Pengalaman saya yang penting di wilayah Tebidah itu banyak murid-murid saya yang berhasil. Banyak Ya, ada
ada yang jadi tentara, ada jadi polisi, ada juga jadi dewan. Oh, Itu. ya. Masuk saya ya. Nah, di Kaliger ini juga ada dari Dewan Deono. Nah, ini calon pastor ada dari Didau. Oh, ya. Nah, ini kami berterima kasih supaya karena Tuhan bekerja dengan kami tidak begitu mudah, tetapi dengan perlahan-lahan Yang telah. Tuhan membuka hati masyarakat. Oh, Bang. Nah, inilah kami mohon mudah-mudahlah yang selanjutnya akan bertambah, makin hari makin bertambah iman kami. amin. Bagaimana Bapak memberi motivasi kepada anak muda zaman sekarang? Apa yang Bapak harapkan? Harapan saya supaya yang akan ke depan saya sudah beri contoh. Oh, iya. Kalau kita barai balik nggak boleh jadi polisi, udah anak saya udah jadi polisi. Oh nggak boleh jadi pegawai, udah ada anak saya kerja di kantor pegawai. Nah ini, jadi itu sebagai contoh, bukan untuk Bukan untuk pamer lah gitu ya. Sebagai jadi contoh. takut orang, oh kita barai mali jadi polisi, toh bisa jadi polisi. Oh mali jadi pastor, toh bisa jadi pastor. Ada, ya. Ah, Calon. jadi sebuah dah jadi pekerja kantor dah ada. Ini harapan saya mudah-mudahan orang kita barai itu bisa berkembang. Itu bukan saya memamerkan, tetapi saya sebagai contoh, inspirasi gitu. inspirasi supaya kita jadi hidup semangat. Oh berarti sekolah bukan ada harus pakai duit, tetapi pokoknya cita-cita. Semangat ya. Cita-cita tuh gantunglah cita-citamu setinggi bintang di langit. Ya. Oke Bapak, terima kasih ya atas segala sharingnya, dan saya rasa semuanya itu sudah cukup menggugah kami, terutama saya sendiri. Baik saudara saudari yang mendengarkan video ini, saya mewakili Bapak meminta maaf mungkin ada kata-kata kami yang menyinggung, dan apa yang Bapak sampaikan tadi bukan untuk menyombongkan diri, menyombongkan keluarga, tetapi sebagai motivasi bagi kita anak kaum muda Dayak Barai untuk membuka mata bahwa kita itu tidak bisa menjadi apa saja, yang penting mau berjuang. Jangan hanya mau tinggal di tempat sendiri, tetapi terus berjuang, keluar dari diri sendiri, dan juga sekolah setinggi-tingginya. Itu yang saya petik dari pengalaman beliau. Berjuanglah, semangat. Terima kasih.